Oke, sudah terlihat ya share screen saya? Oke, kita mulai. Oke ya, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pagi hari ini kita akan bicara terkait dengan kelas diagram ya, kelanjutan dari Unified Modeling Language. Nah, untuk pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan teoritisnya, kemudian untuk case study-nya kita bahas di kelas praktikum nanti siang ya. Di sini saya akan bicara terkait dengan teorinya dulu, apa itu kelas diagram. Oke, jadi kelas diagram itu merupakan sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Jadi kalau misalkan kalian sudah belajar aplikasi perancangan sistem informasi untuk yang terstruktur, kelas diagram itu sebenarnya hampir menyerupai dengan entity relational diagram gitu ya. Artinya nanti di situ bagaimana objek-objek daripada kelas itu nanti akan ditampung di dalam sebuah kalau di OOAD itu bicaranya kelas objek itu adalah merupakan kumpulan dari data-data yang sudah dikelompokkan sesuai dengan fungsinya gitu ya.
Nah, kelas akan menggambarkan keadaan atau atribut atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau metode dan fungsi. Jadi sama juga dengan yang ada di dalam basis data gitu ya. Jadi ketika kita bicara database, ketika kita bicara entity relational diagram yang ada di dalam APSI terstruktur, bahwa tabel-tabel yang ada yang saling terintegrasi atau saling berelasi itu akan memiliki sebuah metode atau fungsi yang berbeda-beda, yang gitu ya. Nanti disesuaikan dengan fungsi dari masing-masing kelas tersebut. Nah, di sini kelas diagram itu akan menggambarkan struktur dan deskripsi kelas ya atau package dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi dan sebagainya. Nah, kelas nanti akan memiliki 3 area pokok di mana ada nama yang kita sebut dengan stereotype, ada atribut, ada metode. Jadi hampir sama gitu ya dengan penggambaran daripada entity relational diagram. Namun bedanya kalau di dalam ERD itu kita hanya menyebutkan nama atau penamaan daripada elemen data tersebut atau file, kemudian di baris yang keduanya itu kita bicara terkait dengan atribut ya, terkait dengan elemen data tadi. Ya, jadi di sini kalau di kelas diagram itu ditambahkan metode. Nah, metode inilah nanti yang akan memberikan informasi terkait dengan fungsi-fungsi daripada kelas-kelas tersebut ya. Sebagai contoh misalkan ada kelas objek mahasiswa. Maka kelas daripada objek mahasiswa ini metodenya apa? Ya, apakah dia bisa dirubah, bisa ditambah, bisa dihapus, ataukah dia hanya sebatas view saja melihat gitu ya? Nah ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan daripada fungsi daripada kelasnya. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat sebagai berikut, yaitu ada private, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Kemudian ada atribut dengan metode yang memiliki salah satu sifat protected ya, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Kemudian ada juga atribut yang bersifat publik dapat dipanggil oleh siapa saja. Nah ini yang akan membedakan metode-metode daripada atribut yang akan dimiliki dari setiap fungsi-fungsi yang ada. Nah ini sebagai contoh. Object-oriented approach atau object are abstraction of real world or system entities ya. Jadi kalau misalkan kita bicara di sini ada reality domain itu adalah BIS gitu ya. Ya. Di mana BIS ini pasti akan memiliki model. Ya. Di sini akan memiliki model ya. Ini ada model domain kemudian nah ini yang kita sebut dengan ada 3 tadi ya. Dibedakan menjadi 3 type yaitu di sini nanti model yang pertama itu adalah baris pertama itu adalah penamaan daripada kelasnya, kemudian baris yang kedua itu adalah kita bicara modelnya, itu kita bicara terkait dengan atribut, sedangkan baris ketiga itu kita bicara metode atau fungsi, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada bis, kemudian ada mobil, ya ada car, ya masing-masing memiliki model, gitu ya. Nah, ketika kita bicara model domain, antara bis dan car itu memiliki satu jenis kelompok objek yang sama ya, yang kita sebut dengan vehicle. Dia pasti akan memiliki vehicle yang sama gitu ya, yaitu di mana bis ataupun mobil itu pasti akan memiliki roda, memiliki body ya, kemudian memiliki color, kemudian memiliki nomor polisi mobil dan sebagainya. Ini yang kita sebut dengan vehicle, memiliki mesin dan sebagainya. Nah, berbeda dengan cup ya, gelas gitu ya. Di sini dia tidak masuk kelompok daripada model domain vehicle yang ada di dalam kendaraan karena dia adalah merupakan kelas objek yang berbeda dari kendaraan gitu ya. Jadi pengelompokan ya terkait dengan objek itu nanti akan disesuaikan dengan fungsi daripada objek kelasnya. Sebagai contoh lagi misalkan kalau mau kita tambahkan ada bus, ada car, apakah motor juga masuk dalam kategori kendaraan bermotor ya. Dia bisa masuk ke dalam kendaraan bermotor, tetapi dia tidak bisa kita jadikan sebagai satu objek yang sama dengan bis dan mobil. Kenapa? Karena
motor itu dia hanya memiliki roda 2, sedangkan bis dan mobil dia berkendaraan dengan roda 4 dan memiliki fungsi dan metode yang berbeda antara motor dengan kendaraan yang beroda 4 dan sebagainya. Ya. Jadi dia bisa masuk dalam kategori kendaraan, tetapi dia tidak bisa masuk ke dalam satu kelompok domain yang sama. Seperti itu. Ya, kemudian nanti di sini ada object oriented approach terkait dengan objek, what is the meaning about object. Jadi seperti yang sudah kalian ketahui bahwa objek itu adalah gambaran dari entity, ya baik dunia nyata atau konsep dengan batasan-batasan dan pengertian yang tepat. Jadi nanti kalau misalkan kalian dikasih untuk case study gitu ya, kalian harus bisa menjelaskan ruang lingkup atau batasan objek sistem yang nanti akan kalian amati itu akan sejauh mana. Objek yang terlibat itu nanti terdiri dari objek apa saja. Itu nanti kalian harus bisa memilahnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada objek bisa mewakili sesuatu yang nyata seperti komputer, mobil, dan sebagainya. Kemudian objek juga dapat berupa konsep seperti proses kimia, transaksi bank, permintaan pembelian, dan sebagainya. Setiap objek dalam sistem memiliki 3 karakteristik yaitu state, status, behavior sifat, dan identify atau identitas. Nah ini contoh kelas ya. Ketika kita bicara a class is a template for actual in memory instance ya sebagai contoh. Tadi disampaikan bahwa ini adalah baris pertama itu adalah terkait dengan class name gitu ya. Produk. Ini misalkan ini adalah kelas produk. Kemudian baris yang kedua ini kita sebut sebagai atribut ya di dalam kelas produk itu elemen datanya atau atributnya terdiri dari serial number, name, dan price gitu ya. Kemudian metode atau fungsi yang kita bicara di baris ketiga itu terkait dengan operationnya. Jadi di dalam produk ya, di dalam kelas objek produk di sini fungsi atau operasi yang akan dilakukan di dalam produk itu dia bisa digunakan untuk melakukan apa ya. Jadi di sini ada fungsi pembelian. Jadi setiap kali ada fungsi pembelian, file produk atau kelas produk ini pasti akan selalu dipanggil. Bisa dipanggil untuk dibaca, bisa juga dipanggil untuk diupdate ya seperti itu. Ketika ada fungsi ada pemanggilan fungsi untuk display itu artinya menampilkan data produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh perusahaan XYZ misalkan seperti itu, maka di sini fungsi operationnya itu adalah display, dia hanya view ya, menampilkan saja seperti itu. Nah, class diagram format and association, jadi nanti di sini ketika kita bicara kelas diagram pun juga akan sama dengan ERD, yaitu di mana dia saling berhubungan antara kelas objek yang satu dengan kelas objek yang lainnya, gitu ya. Di sini dengan dihubungkan dengan menggunakan association, ya. Sebagai contoh, nanti di sini sama gitu ya, ada class name, attribute, operation atau method gitu ya. Di sini association ada role name ya. Sama seperti pembahasan terkait dengan ERD itu ada one to many ya, ada one to one atau many to many. Ini kita bicara derajat cardinality-nya. Cuma perbedaannya simbol yang digunakan. Kalau kemarin simbol yang digunakan itu kalau untuk one itu dia hanya menyatakan dengan garis lurus, sedangkan kalau many-nya itu dia bisa dinyatakan dengan tanda siku seperti itu ya. Nah kalau di sini penyataan derajat cardinality-nya itu menggunakan angka dan asterik gitu ya. Di sini dimaksudkan adalah kalau misalkan multiplicity notation, kalau satu itu artinya one and only one. Jadi hanya satu gitu ya. Tapi kalau misalkan ada satu titik-titik bintang itu artinya one or more. Jadi paling sedikit satu ya atau banyak data itu bisa dihubungkan oleh kelas diagram yang lainnya. Ya seperti itu. Kalau 0 titik-titik bintang itu artinya tidak ada satupun atau bisa banyak gitu ya. Jadi bisa none or more. Tapi kalau 0 titik-titik 1 bisa juga none or one gitu ya, seperti itu. Jadi contoh terkait dengan yang one or more itu sebagai contoh misalkan mahasiswa ya. Mahasiswa ketika dia mengisi KRS ya.
itu bisa KRS terhadap mata kuliah yang akan diambil itu bisa one to many, tapi nggak mungkin non kan gitu ya. Jadi paling sedikit mahasiswa itu akan mengambil mata kuliah itu adalah minimal satu kan gitu ya. Ketika dia masih berstatus sebagai mahasiswa aktif ya, karena kalau misalkan mahasiswa aktif berarti dia pasti akan mengikuti perkuliahan, dan ketika bicara mengikuti perkuliahan pasti akan ada mata kuliah yang diambil walaupun minimal itu adalah hanya satu. Misalkan dia mahasiswa semester akhir yang tinggal mengambil mata kuliah tugas akhir seperti itu. Nah, ketika mahasiswa itu dia cuti, maka dia tidak akan melakukan pengisian KRS. Jadi dia itu pastinya tidak akan terhubung dengan kelas objek KRS ya, seperti itu. Nah, dia pastinya nanti akan masuk kepada kelas objek table untuk cuti. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini keterhubungan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya itu bisa menggunakan simbol seperti ini. There are three type or relationship, yaitu is a. Artinya di sini keterhubungan ya antara yang satu dengan yang lainnya itu ada generalization, realization, and inheritance ya. Kemudian ada has a, itu ada association, and ada order ya, association dan dependency. Nah, kalau misalkan keterhubungan association itu digambarkan dengan garis biasa, ya, association, aggregation, untuk penggambaran aggregation dan composition. Kemudian kalau misalkan nanti ada garis, kemudian ada diamond atau wajik ini, maka di sini adalah penggambaran untuk association aggregation, ya, one of association. Kemudian kalau ada garis tapi dengan tanda wajik yang putih, itu nanti untuk menyatakan composition, one of association. Kemudian ada garis dengan panah kosong gitu ya. Ini ada generalization. Kemudian ada garis putus-putus. Kemudian ada panah panah tertutup, itu adalah realization. Nah, kemudian nanti di sini ada garis putus-putus ya. Garis putus-putus untuk dependensi ya, dengan panah terbuka, ini yang kita sebut dengan dependensi, seperti itu. Nah, multiplicity of class. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa kalau kita bicara derajat cardinality ya, untuk keterhubungan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain itu bisa kita sebut dengan multiplicity of class. Itu nanti suatu titik association adalah angka kemungkinan bagian dari hubungan kelas yang dengan single intense atau bagian pada titik yang lain. Ya, multiplicity berupa single number, angka tunggal atau range number, angka batasan. Pada contoh hanya bisa satu customer untuk setiap order, tapi satu customer hanya bisa memiliki beberapa order. Ya, contoh tabel di bawah mengenai multiplicity yang sering digunakan. Ini yang biasanya tabel multiplicity yang sering digunakan itu adalah 0,1, ya, itu artinya 0 atau satu bagian. Nah, notasi N itu artinya non, M itu artinya many, menerangkan N sampai dengan M bagian gitu ya. Kemudian ada 0 titik-titik asteris or asteris saja, tak hingga pada jangkauan bagian termasuk yang kosong. Kemudian tepat satu bagian, 1 titik-titik asteris sedikitnya hanya satu bagian. Nah, ini adalah merupakan konsep daripada multiplicity of class ya, untuk menghubungkan antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Ini pembuatan kelas ya. Untuk kita bicara pembuatan kelas itu taunya dari mana ya? Kita tetap ujungnya itu adalah angkal utamanya itu adalah di use case ya. Jadi kayak kalian misalkan kemarin menggambarkan activity diagram, yaitu based on use case ya. Kemudian pembuatan kelas pun juga kita ketahui bahwa oh ini akan ada kelas objek A, kelas objek B, C dan seterusnya, itu berdasarkan dari use case ya. Nah, kandidat kelas ya. Contoh di sini ada kategori objek ya dan nama objek ya. Ada objek fisik ya, objek fisik, kategori objek itu ada disebut juga objek fisik. Contohnya mesin ATM ya, atau ATM card itu adalah disebut sebagai contoh, merupakan contoh objek fisik. Kemudian transaksi itu nama objeknya. Kalau transaksi itu kalau misalnya kita bicara sistem perbankan itu ada withdrawal, ada transfer ya. Withdrawal itu kalau kita melakukan pengambilan
uang. Kalau transfer berarti kita melakukan transfer uang dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya, gitu ya. Kemudian butiran terlibat pada transaksi ini biasanya bisa didetailkan tidak masuk ke dalam penamaan objek, tetapi masuk di dalam atribut dari setiap objek yang berperan. Kemudian nanti di sini ada kategori objek peran. Ya, peran itu artinya siapa sih yang pengguna sistem ini nantinya gitu. Oh, berarti nama objeknya adalah user. Perannya itu siapa? User yang bagaimana? Oh, user itu adalah bisa sebagai nasabah gitu ya. Artinya user pemegang ATM card ya. User pemegang ATM card pada suatu bank tertentu. Nah, kemudian ada kategori objek piranti ya. Nama objek itu adalah ATM komputer, kemudian ada proses, kemudian withdrawal dan update, kemudian ada katalog, daftar account. Ya. Nah, di sini setelah kita menggambarkan ini, kalau kita bicara pembuatan kelas di sini, maka kita bisa menggambarkannya di sini ada ATM, ada mesin ATM. Ya. Kemudian ada ATM card, kemudian ada user, ya. Kemudian ada bank. Kemudian ada transfer dan ada withdrawal, ya. Nah, ini adalah merupakan kelas-kelas yang dihasilkan ketika kita bicara sistem untuk penarikan uang atau untuk transaksi yang ada di mesin ATM. Ya, transaction in ATM mesin, ya seperti itu. Ya, jadi ternyata dari kita bicara bagaimana sih konsep transaksi menggunakan mesin ATM. Ini kalau kita jabarkan lebih detail lagi itu bisa sangat-sangat banyak. Apalagi sekarang ATM itu dengan menggunakan kartu ATM itu kita bisa melakukan banyak fungsi di sana ya, melakukan pembayaran yang sudah diajak kerjasamakan oleh pihak perbankan tersebut, misalkan seperti pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran air dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, kelas-kelas yang bisa dihasilkan dari setiap transaksi yang ada di dalam mesin ATM pun juga bisa menjadi sangat banyak ya. Sebagai contoh nanti di sini ketika kita bicara mesin ATM ya, atributnya apa kayak gitu ya. Kalau kita bicara mesin ATM atributnya apa? Oh, berarti kita pasti akan ada nomor ATM ya, kode daripada ATM itu sendiri, karena mesin ATM itu sangat banyak ya. Setiap bank pasti akan memiliki lebih dari satu mesin ATM yang tersebar di berbagai wilayah ya, di mana mesin ATM yang tersebar di berbagai daerah pun juga pastinya akan dikodekan, karena satu wilayah, satu daerah pasti akan memiliki lebih dari satu mesin ATM ya, seperti itu. Jadi nanti pastinya di sini ada nomor mesin ATM ya, kemudian nama ATM-nya, mungkin nanti ada lokasinya kan gitu ya, dan seterusnya. Kita bicara atribut ya. Kemudian kalau operation, maka operation daripada mesin ATM ini untuk apa saja kan gitu metodenya. Mesin ATM itu bisa untuk di display ya, artinya bisa untuk dilihat, kemudian bisa untuk diupdate. Nah, cuma siapa orang yang bisa mengupdate? Yang bisa mengupdate itu adalah user yang memiliki hak akses untuk bisa melakukan update terhadap mesin ATM tersebut. Tapi kalau misalkan ATM itu diperuntukkan untuk nasabah, maka nasabah hanya bisa melihat display daripada informasi. Tetapi ketika dia masuk ke dalam condition transaction, maka di sini pun juga akan ada pemanggilan fungsi transaksi untuk melakukan transfer, withdrawal, payment, dan sebagainya. Ya, kemudian, nah, di manakah fungsi-fungsi tadi itu bisa disesuaikan dengan tadi ini ya, fungsi daripada usernya, fungsi daripada kartu ATM-nya ya. Karena kartu ATM pun juga akan memiliki kriteria yang berbeda-beda antara kartu yang satu dengan kartu yang lain, walaupun di bank yang sama ataupun bank yang berbeda, seperti itu. Ya. Ini contoh kelas diagram ya untuk aggregation. Ya. Di sini ada perusahaan. Ya, aggregation indikator ini contoh, ini fungsi daripada aggregation indikator ya, one to one ya, misalkan satu ini owners gitu ya.
perusahaan ini dimiliki oleh orang, ya. Orang itu dia sebagai owners, misalkan. Kalau orang sebagai owners berarti one to one, ya, karena owners itu hanya satu, gitu ya. Kecuali kalau misalkan kepemilikan company ini ownersnya lebih dari satu terkait dengan saham, ya. Misalkan pendirian dari company ini ada sekelompok orang yang bekerja sama untuk mendirikan sebuah perusahaan, maka ownersnya lebih dari satu berdasarkan kepemilikan saham, maka nanti di sini bisa one or more, ya, seperti ini, ya, company dengan employees, ya, atau dengan pegawainya. Setiap perusahaan pasti akan memiliki lebih dari satu pegawai. Nggak mungkin nol or more. Kalau nol berarti perusahaan itu tidak memiliki pegawai, ya, gitu ya. Pasti minimal perusahaan itu akan memiliki satu pegawai, ya, maka dinyatakan one or more person, ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini kelas diagram ini kita jadikan sebagai detail of the class, maka nanti di sini company itu nanti akan atributnya akan terdiri dari owners, ya, dan employees, ya. Employees ini kenapa dikasih kurung buka siku buka tutup, ini artinya dia employees yang ya, ada lebih dari satu employees, seperti itu. Nah, ini contoh lagi. Misalkan ada mobil, ya. Mobil itu terdiri dari handle, engine, dan tire, ya, tiru, ya, di sini. Ya, di sini car itu memiliki satu handle, ya. Kemudian car memiliki satu mesin engine, ya. Kemudian car memiliki 4 ya tire, ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita gambarkan menjadi kelas diagram, maka nanti di sini ada car itu terdiri dari handle, engine, and tire untuk 4, ya, karena dia lebih dari satu. Nah, ini contoh lagi. Class inheritance and specialization. Ini ada class name, atribut A ke 1, method A ke 1, ya. Nah, di sini is a specialization of, ya, garis panah dengan apa namanya panah tertutup, ya. Di sini ada class chair, ya, atribut A1, atribut B1, metode A1, metode B1, ya. Is a specialization of or inheritance from, artinya nanti ketika kita menggambarkan sebuah kelas itu bisa kita kategorikan atributnya itu berbeda-beda disesuaikan dengan fungsinya, kan gitu, ya. Fungsi daripada kelas yang mau kita gambarkan itu kelas terkait tentang apa. Jadi nanti di sini kita jabarkan kembali, bisa dijabarkan kembali kelas eksekutif chairs-nya, misalkan atribut A1, atribut B1, atribut C1, dan seterusnya. Metodenya pun juga akan mengikuti disesuaikan dengan atribut yang dijelaskan di dalam poin sebelumnya. Ini contoh kelas diagram untuk tadi mesin ATM, gitu ya. Ini ada ATM code, ya, kemudian cash. Nah, metodenya ini banyak, gitu ya. Metode atau operation yang akan digunakan di dalam mesin ATM ini akan banyak, ya. Ada insert card, ya. Fungsi daripada mesin ATM itu adalah dia bisa menerima atau memasukkan kartu. Kemudian enter amount, ya. Enter amount itu dia memasukkan jumlah nilai rupiah yang akan digunakan untuk withdrawal atau untuk transfer, gitu ya. Kemudian ada check sufficient. Kemudian ada eject card, ada mengeluarkan kartu, ada dispense card, ada enter pin, validated card, dan validated pin, ya. Kemudian nanti di sini bank ATM ini punya bank siapa, ya. Maka nanti di sini disampaikan bahwa many to one, ya. Atau kalau kita baca dari bank itu pasti akan memiliki lebih dari satu mesin ATM, maka one to many, ya. Kemudian ATM, ya, pasti akan berhubungan dengan kartu ATM, ya, karena hanya kartu ATM yang terregister dengan mesin ATM yang bisa di accepted, ya, yang bisa diterima oleh mesin ATM. Jika
kartu ATM tersebut tidak terregister di dalam mesin ATM tersebut, maka kartu ATM itu tidak akan bisa diterima oleh mesin ATM. Ya, sebagai contoh misalkan kalau dulu sebelum ada apa namanya kerjasama link gitu ya untuk apa namanya antar perbankan, itu mesin BCA itu dulu kartu ATM BCA itu tidak bisa digunakan di dalam transaksi link ATM gitu ya dulu. Tapi kalau sekarang udah bisa, cuma memang ininya berbeda di administrasinya. Kalau bank BCA itu more expensive ya dibandingkan dengan bank yang lainnya. Ya, kemudian nanti di sini bank itu kaitannya dengan mesin kartu ATM, itu nanti kaitannya dengan saving account yang dimiliki oleh nasabah gitu ya. Nanti di sini ada account number, name, address, and balance ya. Kemudian nanti di sini ada transaction. Mesin ATM digunakan untuk transaksi, date, time, transaction itu akan terrecord di dalam kelas object transaction, di mana transaksi ini kita breakdown, kita inheritance itu menjadi withdrawal transaction and transfer transaction. Walaupun di dalam mesin ATM itu akan lebih dari satu jenis transaksi ya, tidak hanya untuk withdrawal dan transfer, tapi juga untuk payment bisa dilakukan seperti itu. Ya, nah ini di sini keterhubungan saving account itu. Jika seseorang memiliki saving account pada sebuah bank, maka dia bisa melakukan transaksi minimal satu or more transaction. Seperti itu. Ya. Ini contoh daripada kelas diagram. Nah, untuk kalian bisa mengetahui ini semua, berarti kan kalian harus tahu dulu ya use case-nya. Gitu ya. Jadi nanti di pertemuan kita yang kelas praktikum, nanti kita akan bahas terkait dengan kelas diagram dari case tadi kita yang kemarin ya. Seperti itu. Contoh kelas diagram untuk pembelian barang. Contoh ya. Di sini ada customer. Ya. Customer itu ya dengan order. Customer masuk atau datang ke aplikasi kita, kemudian dia bisa saja tidak melakukan order. Maka di sini dikatakan ketika customer itu melihat-lihat produk yang ada di dalam websitenya kita, dia belum tentu melakukan order. Maka di sini dikatakan null or more. Ya, no or more. Artinya apa? Customer itu hanya datang untuk melihat saja, tetapi dia tidak melakukan transaksi. Maka di sini dinyatakan bahwa satu customer bisa null or more, ya, bisa melakukan atau tidak melakukan transaksi sama sekali untuk pemesanan. Ya, di mana di dalam data transaction-nya itu akan dicatat date and status, ya. Kemudian di sini nanti metode atau operation itu adalah calculation text, calculation total week ya, seperti itu. Jadi nanti di sini keterhubungannya one to association ya, kemudian order ke payment. Setelah pelanggan itu melakukan order, maka pelanggan itu akan melakukan transaksi pembayaran ya. Di sini yang dicatat itu ketika pembayaran itu adalah jumlah nilai yang harus dibayarkan. Ya, seperti itu. Kemudian generalization daripada payment ya. Ketika kita ingin menurunkan kembali ya ketika kita ingin menurunkan kembali daripada payment itu ada apakah pembayaran itu dilakukan dengan kredit atau cash atau cek gitu ya. Jadi nanti nah ini adalah metode transaksi pembayarannya. Dia mau bayarnya itu secara kredit, secara cash atau dengan menggunakan cek. Ya, setiap transaksi ini pasti akan berbeda-beda. Yaitu kredit itu nanti dicatat number, type, expire date, kemudian cash itu langsung cash standard ya. Kemudian kalau cek itu nanti ada name, nama yang membuat ceknya, kemudian bank pemberi cek ya. Kemudian order. Order pun juga kalau misalkan kita di sini order, ada order detail, kemudian order detail itu terkait dengan item. Ya. Jadi nanti di sini ada association ya terkait dengan order detail itu keterhubungannya one to one more ya. Karena di dalam order bisa melakukan transaksi lebih dari satu
pemilihan produk yang akan dibeli, kemudian order detail dengan item pun juga ada 0 or more ke 1. Ya, seperti itu. Terkait dengan sistem untuk pengiriman barangnya itu nanti mau dikirimnya kemana. Gitu. Nah, ini contoh kelas diagram untuk sistem akademik. Ya. Ini ada student, ada kelas, ada course. Course itu adalah terkait dengan mata kuliah yang diambil, gitu ya. Kelas terkait dengan diambil kelas di semester berapa dan sebagainya. Kemudian teacher itu terkait dengan lecturer yang dipilih. Kelas terkait dengan kelas itu nanti dia ada graduates, apply for assistance, kemudian students itu nanti kalau kita turunkan itu nanti ada undergraduate sama graduates ya. Seperti itu. Nah, student ini nanti atributnya terdiri dari name, birthday, email, and so on terkait dengan identitas daripada student, sedangkan kelas terkait dengan code, semester status, sedangkan course itu terkait dengan nama course-nya, description daripada course-nya, kemudian SKS dari setiap course ya. Dan seterusnya. Ini adalah contoh daripada sistem akademik ya. Kemudian contoh kelas terkait dengan ini tadi ada nama kelas itu ada tabungan. Kemudian atributnya itu terdiri dari nomor rekening, nama pemilik, saldo, sedangkan metode itu terdiri dari setor dan tarik. Nah, ini contoh kelas. Ini kalau kita menggunakan program Java gitu, jika kelas diagram ini kalau dari bentuk tabel kelas tabungan ini kalau kita turunkan itu menjadi algoritma pemrograman Java, maka nanti akan seperti ini. Public class tabungan. Ini kita berarti meng-create kelas untuk tabungan, di mana public string nama rekening, public string nama pemilik, public integer saldo. Nah, public void store, ya ini untuk metode store-nya. Kemudian di saldo sama dengan di saldo plus T ini artinya increment 1 setiap kali ada transaksi dia pasti akan melakukan penambahan atau pengurangan tergantung bentuknya. Kalau setor berarti dia akan melakukan penambahan, kalau tarik berarti dia akan melakukan pengurangan saldo dari transaksi tersebut. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh lagi untuk member. Ya. Nama kelasnya itu adalah member, atributnya itu terdiri dari nomor ID card, nama, alamat, jenis kelamin, foto, tempat tanggal lahir, nomor telepon, email, dan password. Kemudian metodenya di sini meminjam, mencari, membaca di tempat. Ini contoh untuk member perpustakaan. Sifat-sifat yang dimiliki atribut dan metode private tidak dapat dipanggil dari luar. Ini tadi sudah ini contoh tadi contoh private, protected, and public. Ya, contoh public kelas tabungan, ya protective void store, private void tarik. Ya, ini contohnya. Jadi kalau misalkan public class itu dipanggil tabungan rekening sama new tabungan rek titik cek saldo. Ya, ini untuk publik itu biasanya kan kita bisa melakukan pengecekan sebelum kita melakukan transaksi. Kemudian panggil kelas public kelas panggil extends tabungan itu tabungan rekening sama new tabungan rekening store misalkan 20.000. Maka di sini nanti saldo daripada rekening tabungan tersebut akan ditambahkan. Sedangkan public class panggil extend tabungan ya, kemudian untuk tarik ya, dan seterusnya. Error karena memanggil kelas private ya, bisa jadi dilakukan karena ini masuk ke dalam private bukan masuk ke dalam yang public dan seterusnya. Jadi nanti ini merupakan contoh daripada pemrograman Java-nya. Jadi nanti kalau misalkan kalian sudah belajar mata kuliah pemrograman mobile programming ya, pasti nanti kalian akan belajar ini. Belajar kelas diagram juga. Ya, hubungan antar kelas ya, ada asosiasi, agregasi, pewarisan atau inheritance ya. Jadi ketika kita belajar activity diagram,
kemudian kelas diagram. Pasti kita juga akan bicara terkait dengan ini tadi ya, hubungan antar kelas ya, ada association, ada inheritance, ada aggregation dan seterusnya. Nah, asosiasi itu adalah jika dua kelas berhubungan secara konseptual, maka hubungan tersebut disebut asosiasi. Ya. Di sini asosiasi selain dinyatakan dengan garis yang menghubungkan kedua kelas, juga dispesifikasikan dengan label hubungan asosiasi tersebut serta mata panah. Ya, ini contoh mata panahnya itu adalah tertutup sebagai arah dari hubungan tersebut. Ya, di sini ada person dengan company, gitu ya. Keterhubungan antara orang dengan perusahaan. Kalau dia sebagai owners, maka one to one. Kalau dia sebagai employees, maka many to one. Seperti itu. Banyak pegawai yang bekerja pada satu perusahaan. Asosiasi menggambarkan semantic relationship, rule and cardinality atau one to one, or many to many. Seperti itu. Ini contoh. Hindari penggunaan asosiasi garis terputus karena memerlukan analisa ulang ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan asosiasi yang panah jelas gitu ya, tidak putus-putus. Ini ada dosen, mata kuliah, ada jadwal. Ini agregasi atau aggregation merupakan relasi part of satu bagian dari yang lain. Ini garis yang menghubungkannya part ke whole. Berujungkan dekat whole lambang diamond kosong gitu ya. Contoh roda merupakan bagian dari mobil. Pemanas merupakan bagian dari pengendali temperatur dan seterusnya. Ya, jadi roda part of mobil. Ya, aggregation. Agregasi dan composite kelas diagram. Di sini ada composite merupakan composite merupakan hasil gabungan yang tak terpisahkan dari kelas lainnya, sedangkan agregasi merupakan gabungan tetapi tidak mutlak. Ini contoh penggabungan ya, composite ya. Ketika kita bicara pelanggan ya, maka pelanggan itu bisa pelanggannya PLN atau bisa pelanggan dari Telkom. Ya, di sini kita menggabungkan penamaan kelasnya itu adalah penamaan pelanggan, tetapi pengelompokannya akan berbeda ketika dia difungsikan, dia termasuk pelanggan dari perusahaan yang mana gitu ya. Nah ini bisa pelanggan PLN dan pelanggan Telkom. Sebagai contoh lagi kalau kita bicara mahasiswa. Mahasiswa kalau kita komposisikan itu kan banyak sekali mahasiswa UPN. Tapi ketika kita kelompokkan lagi, maka mahasiswa itu ada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, mahasiswa ekonomi, mahasiswa hukum, mahasiswa fisik, dan seterusnya. Ya, di mana akan memiliki fungsi yang berbeda setiap mahasiswanya. Kemudian di sini ada pewarisan. Pewarisan atau inheritance menggambarkan hubungan generalisasi atau spesialisasi di mana suatu kelas atau child class atau subclass dapat menginheritance atribut-atribut dan operasi dari kelas lainnya, parents class atau superclass. Generalisasi merupakan hubungan antar kelas yang khusus ke yang umum, sedangkan penggambaran hierarki dan garis hubungan tersebut meniru struktur organisasi. Ini contoh pewarisan, ya. Ada animal, ya. Dia masuk kategori amfibian atau mamalia atau reptil, ya. Contoh nanti di sini kuda itu masuk dalam kategori mamalia, ya. Ular itu masuk dalam kategori reptil, ya. Kodok itu masuk dalam kategori amfibian dan seterusnya. Itu yang kita sebut dengan ini superclass, ini subclassnya. Animal itu adalah superclass dan yang di bawahnya itu adalah subclassnya. Ya, ini contoh kelas diagram untuk perpustakaan. Ya, ini ada buku, ada pustakawan. Ini pustakawan itu adalah pegawai perpustakaannya. Kemudian ada pengunjung, ada member. Member sudah pasti, pengunjung belum tentu menjadi member, gitu ya. Member akan melakukan peminjaman buku. Ya, kemudian member ini akan terdaftar di dalam sistem perpustakaan. Pengunjung, ya,
Ini bisa mencari data buku. Tapi pengunjung tidak bisa melakukan peminjaman. Member bisa melakukan peminjaman dan melakukan pencarian data buku. Ya. Pengunjung jika ingin menjadi member, maka dia akan melakukan pendaftaran ke pustakawan. Ya, dan seterusnya. Oke. Ini yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kelas diagram. Jadi setiap kita belajar, setiap kali kita mendapatkan materi yang baru, jangan pernah itu dilupakan. Jadi never forget to do something new in your life. Always learning as long as you live. Do what you write what you do and never forget to always ikro anytime, every day ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa kalian itu harus selalu ikro, baca dan baca untuk setiap materi mata kuliah yang disampaikan oleh dosen. Jadi jangan pernah dilupakan karena itu akan menjadi gabungan dari kesatuan sistem, kesatuan proses di akhir pada saat kalian melakukan penyusunan pelaporan tugas akhir. Make yourself proud of you, especially your parents. Ya, remember this. Oke? Success for you. Thank you very much. Sampai sini ada pertanyaan. Saya punya waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab karena selebihnya saya ingin meeting dengan Ikatik untuk kerjasama. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan kelas diagram atau diskusi kasusnya nanti pada jam 1 saja ya. Diskusi kasus. Baik, Bu. Oke, ada pertanyaan untuk teori? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada saya minta kalian muncul on cam. Jadi saya absen dulu ya, karena saya punya mahasiswa hari ini. Oke. Ada Kevin? Kevin Ashar Ibnu Syah. Ada? Hadir, Bu. Kameranya error. Kelam ada? Hadir, Bu. Irfan? Irfan Nurul Susilo ada? Anton ada? Hadir, Ibu. Ayunda ada? Hadir, Bu. Hibatul ada? Hadir, Bu. Chandra? Hadir, Bu. Iqbal ada? Hadir, Bu. Rosa? Hadir, Bu.
Lutfi. Hadir, Bu. Oke, Kamelia ada? Hadir, Bu. Sophia Namira? Hadir, Bu. Yoga? Hadir, Bu. Jeva ada? Hadir, Bu. Lulu? Hadir, Ibu. Dava? Hadir, Bu. Zulham Effendi ada? Hadir, Bu. Mutia? Hadir, Bu. Vicky? Ada Vicky? Vicky Fazrian? Andrew ada? Hadir, Bu, ada. Anissa ada? Anissa Fitri Nur Kasana ada? Amalia ada? Hadir, Bu. Raden Roro? Hadir, Bu. Dimas? Hadir, Bu. Afika Tria? Hadir, Bu. Angela? Ada Angela? Tia ada? Tia Alfianti? Hadir, Bu. Ripai Ferry? Hadir, Bu. Muhammad Naufal? Julianto? Hadir, Bu. Rahmawati? Hadir, Bu. Randi Naufal? Hadir, Bu. Desi? Saya, Bu, ada. Oke. Salma? Zulfa? Hadir, Bu. Muhammad Syafa? Martinus Rafael ada? Hadir, Bu. Andika? Hadir, Bu. Rini? Hadir, Bu. Muhammad Abi? Hadir, Bu. Andira Yulianingrum? Hadir, Bu. Oke, terima kasih atas waktunya kalian karena di sini saya hanya melihat 37 dari yang hadir pada pagi hari ini. Tapi pas disebut tidak ada. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti siang hari ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya.